Berita utama kembali, saudara, setelah kekosongan kursi pemimpin tertinggi Iran selama lebih sepekan, akhirnya Majelis Ahli resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pengganti Ali Khamenei yang tewas akibat serangan militer gabungan AS dan Israel pada 28 Februari lalu. Putra Ayatollah Ali Khamenei ini dipandang sebagai kandidat terdepan dalam pemungutan suara Majelis Ahli, yakni badan yang terdiri dari 88 ulama yang bertugas memilih pemimpin baru setelah Ali Khamenei. Respons Trump sudah dapat ditebak, ia menolak pemilihan Mojtaba dan menuntut ikut serta dalam suksesi. Bahkan Trump bilang kepemimpinan Mojtaba tidak akan lama. Sontak, keputusan ini mendapatkan sambutan luar biasa dari bangsa Iran dan seluruh institusi negara untuk memperkuat persatuan. Para pendukung turun ke jalan-jalan di Teheran pada Senin pagi 9 Maret untuk merayakan pengangkatan Mojtaba. Mereka berharap pemimpin baru mereka membalaskan dendam terhadap Israel dan Amerika. Seiring terpilihnya pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, Iran terus melancarkan serangannya ke Israel. Serangan terbaru Iran berlangsung tak lama setelah Majelis Pakar memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Serangan ini dipandang sebagai deklarasi bahwa Iran tetap bertekad melawan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik ini. Iran bahkan menyatakan siap perang habis-habisan setelah sebelumnya Amerika membuka opsi melakukan invasi darat Iran. Korps Garda Revolusi Iran siap berperang skala penuh intensitas tinggi selama 6 bulan. Iran klaim rudal yang telah digunakan sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua produksi tahun 2012. Iran bahkan belum menggunakan rudal yang diproduksi 10 tahun terakhir dan diklaim banyak peningkatannya. تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده یک جنگ تمام عیار یک جنگ طولانی تامین شده. Sebelum Mojtaba terpilih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak takut dengan siapapun pemimpin yang terpilih di Iran. Trump pastikan pemimpin baru Iran tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Amerika Serikat. Trump juga secara terang-terangan menegaskan kekecewaannya soal pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei. Menurutnya, masalah di Iran bakal tetap sama seperti era Ali Khamenei. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others. That weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East, and then we came along. We blew up their party. Dentuman rudal dan sirene peringatan masih memecah malam di sejumlah kawasan Teluk. Iran terus melancarkan serangan ke sejumlah target yang berkaitan dengan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Pangkalan militer hingga fasilitas strategis menjadi sasaran dan memaksa negara-negara sekutu pemesan meningkatkan kewaspadaannya. Perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran tidak hanya membidik wilayah berkonflik. Lebih dari itu, beberapa negara di sekitarnya juga kena getahnya. Mulai dari Oman, Bahrain hingga Kuwait turut menjadi target penyerangan. Rudal juga menyasar negara-negara Teluk yang memiliki basis pangkalan militer milik AS dan menimbulkan kekhawatiran.
Puncaknya adalah ketika pilar stabilitas Uni Eropa di Siprus ikut diusik. Iran dilaporkan menembakkan 2 rudal ke pangkalan Inggris di Siprus. Hal itu memicu ketegangan negara-negara Uni Eropa. Mau tak mau, Inggris dan Prancis pun turun tangan mengerahkan kapal induk mereka ke Laut Mediterania. Kedua negara itu mengklaim pengerahan militer semata-mata untuk pertahanan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengerahkan kapal induk andalan Prancis dari Atlantik Utara menuju Mediterania Timur. Kapal induk Charles de Gaulle menjadi satu-satunya kapal induk bertenaga nuklir di luar Amerika Serikat yang mampu menjalankan misi tempur jarak jauh secara mandiri. Kapal berbobot 38.000 ton ini mampu menampung 40 jet tempur Rafale M, pesawat radar E-2C Hawkeye dan sejumlah helikopter, serta Dauphin, Caracal, dan HN-90. Tidak hanya kapal induk Perancis, Inggris juga mengirim kapal perang HMS Dragon menuju Laut Mediterania Timur pada Selasa lalu. Langkah ini diambil setelah pangkalan udara Inggris di Siprus diserang oleh drone pasca serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. HMS Dragon adalah kapal perusak pertahanan udara tipe 45 yang dilengkapi sistem rudal Sea Viper dan radar canggih yang dirancang untuk melacak dan menetralkan ancaman udara. Secara taktik, AS berhasil melancarkan serangannya ke target-target tujuan penyerangan. Bahkan, AS juga mampu menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dalam serangannya. Namun, Iran tetap bertahan dengan terus melawan melalui rudalnya. Bahkan Iran mengandalkan rasa kelelahan musuh dengan menguras sumber daya pertahanan AS, Israel, dan sekutunya melalui eskalasi asimetris. Iran pun kini melancarkan perang asimetris dengan menyerang infrastruktur ekonomi, membuat AS kebingungan dan mengancam stabilitas perdagangan global. Dalam upayanya untuk bertahan dari gempuran AS Israel, Iran melancarkan serangan drone yang menyasar penyimpanan bahan bakar di sejumlah negara tetangganya. Salah satunya milik Oman. Akibat serangan itu, penyimpanan bahan bakar di Pelabuhan Salalah, Oman, terbakar hebat. Tak hanya di Oman, Iran juga menyerang tangki penyimpanan bahan bakar Bahrain. Kementerian Dalam Negeri Bahrain merilis video kebakaran besar yang terjadi di tangki penyimpanan bahan bakar menyusul serangan Iran di kawasan Manama. Bahrain pada hari Rabu mengatakan bahwa militernya telah mencegat lebih dari 170 drone dan lebih dari 100 rudal sejak Iran mulai menargetkan negara-negara di kawasan itu. Usai serangan AS dan Israel terhadap Teheran. Dalam strateginya, Iran juga menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan global. Iran tak memperbolehkan kapal-kapal tanker pembawa minyak dan pupuk melintas. Penutupan ini menyebabkan kapal-kapal tanker tertahan dan antre di sekitar Selat Hormuz dan mengganggu pasokan minyak dunia. Taktis asimetris Iran ini berhasil karena banyak negara kalang kabut dengan mengguncang ekonomi yang ditimbulkan Iran. Kondisi ini tak diperkirakan Amerika Serikat sebelumnya. ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند و البته پرقدرت تکرار می‌کنیم هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود.
Strategi yang dilancarkan Mujtaba ini bukan sekedar gertakan militer, melainkan sebuah senjata ekonomi yang dirancang untuk mengguncang stabilitas ekonomi global. Iran bahkan mengancam dunia akan membuat harga minyak dunia membumbung mencapai $200 AS per barel. Presiden Donald Trump mengatakan Angkatan Laut AS bakal segera mengawal kapal-kapal tanker minyak yang melintas di Selat Hormuz. Trump sesumbar pihaknya bisa mengatasi ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz. Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? Hingga kini konflik Iran dan Amerika Serikat yang didukung Israel masih berlangsung dan tak kunjung mereda. Di luar prediksi Amerika Serikat, serangan besar-besaran Washington tidak membuat pemerintah Teheran tumbang. Apapun alasan Amerika dan Israel, Iran memutuskan untuk tetap melawan habis-habisan. Pertanyaannya kini, siapa yang akan jadi penentu berakhirnya perang?